Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Maulida selaku moderator pembelajaran daring di siang hari ini, dan tak lupa juga anak-anak sekalian yang saya banggakan. Kali ini kita masih tetap belajar mengenai bimbingan konseling. Mari kita awali dengan pembacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini yaitu mengatasi stres. Apa itu stres? Stres adalah hidup. Kenapa kok bisa? Karena tidak ada hidup tanpa stres. Semua kalangan pasti akan mengalami stres. Mulai dari anak-anak, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa, bahkan dewasa akhir. Atau sering kita sebut adalah dewasa akhir itu lanjut usia atau lansia. Selanjutnya, itu tanpa stres sama dengan mati. Ketika seseorang itu tidak mengalami stres, ya tadi adalah orang yang sudah meninggal. Karena orang itu pasti akan mengalami stres, mulai dari stres ringan, sedang, dan bahkan yang berat. Nah, sering kita jumpai bahwa stres yang berat itu yang kita lihat itu adalah, kita definisikan itu yang tidak bisa atau tidak mampu dalam mengendalikan stresnya, yaitu menjadi orang yang tidak sadar, atau umumnya masyarakat menilai itu adalah orang gila, seperti itu. Nah, stres adalah teman yang senantiasa ada bersama kita semua. Oleh karena itu, jangan takut stres, akan tetapi jangan meremehkan stres, karena suatu waktu dapat membuat kalian terjatuh dan bahkan mengalami sakit, mulai dari sakit ringan, sakit berat, bahkan yang lebih serius. Tadi ya, ketika kita bisa mengendalikan rasa stres itu akan kita jauh lebih baik. Namun ketika kita tenggelam dari problem dan mengakibatkan stres tadi, itu bisa menjadikan kita itu gangguan jiwa, seperti itu. Bahkan yang lebih beratnya lagi, hilang akal atau menjadi gila, seperti itu. Tidak bisa mengendalikan stresnya hingga menjadi terpuruk. Nah, lebih beratnya lagi apa tadi? Yang lebih berat itu bunuh diri, seperti itu. Selanjutnya, untuk itu kalian semua perlu mengenali stres dan cara-cara mengatasi stres tersebut. Ada bentuk-bentuk bahasa tubuh untuk mengenali stres tersebut, yaitu dari aspek penampilan. Kalian bisa memahami yang nanti kalian lihat di sekeliling kalian dan juga diri kalian, yaitu dari aspek penampilan meliputi Anda terlihat ceroboh, Anda terlihat kotor, tidak rapi dalam berpakaian, tidak enak dipandang lah oleh orang lain, dan Anda terlihat malas dalam setiap kesempatan. Dimanapun berada, kalian itu merasa tidak ada ketertarikan dan sebagainya dalam menindaklanjuti dari
kegiatan-kegiatan. Selanjutnya, tidak ada gairah dalam diri Anda. Aspek yang kedua yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri seperti Anda dapat membuat keputusan dalam hal kecil maupun hal besar. Hal kecil yaitu ketika diskusi atau membuat jadwal bersama, belajar bersama, atau bahkan membagi tugas kegiatan kebersihan dan sebagainya. Membuat keputusan yang menakutkan. Selanjutnya, tindakan-tindakan yang Anda dipenuhi penyesalan. Seperti itu. Anda sebetulnya tidak percaya diri dan hal tersebut terlihat dalam semua tindakan. Selanjutnya dari aspek keramahan. Anda Anda dingin tanpa perasaan dan tidak simpatik, atau lebih tepatnya itu keras kepala. Selanjutnya adalah sepenuhnya tidak antusias dalam bersikap dimanapun berada, itu kurang antusias keminatan terhadap suatu hal. Selanjutnya untuk aspek mood atau suasana hati. Anda bersikap tidak menyenangkan terhadap mereka yang dekat dengan Anda. Anda merasa terganggu karena masalah kecil. Dan selanjutnya Anda terlihat muram. Kemudian untuk aspek penghakiman, yaitu cara Anda menghakimi terlihat tidak seimbang atau tidak profesional. Ya, yang selanjutnya tanpa berpikir. Ketika menghakimi seseorang atau kesalahan seseorang tanpa berpikir menindaklanjutinya. Ketika ada yang kalimat ucapannya itu kurang berkenan di hati Anda, seketika Anda menggunakan fisik atau sebagaimana mestinya. Selanjutnya, malas tidak mau belajar. Nah, ini juga termasuk kalian menghadapi stres. Ketika kalian tidak mau belajar atau malas, itu harus diperbaiki kembali. Untuk aspek cara bersikap, yaitu dari buruk dalam bersikap, jahat dan kasar, melukai perasaan baik dalam tindakan maupun berbicara. Itu termasuk etika. Cara kita sopan santunnya bagaimana, itu juga bisa dikatakan ada yang melatar belakangi dari sikap tersebut itu, yaitu tadi ada suatu hal atau problem yang menjadikannya kurang baik dalam bersikap. Yang selanjutnya adalah aspek ketenangan. Tidak ada bereaksi tidak baik terhadap semua situasi ceroboh. Selanjutnya cara berbicaranya kacau atau bisa ngelantur kemana-mana. Suka menggunakan bahasa yang kasar, ya kurang baik untuk didengar dan tidak sesuai untuk kapasitas sebagai pelajar. Itu bahasa-bahasa yang kurang sopan. Selanjutnya adalah keras dan melukai hati. Aspek selanjutnya adalah aspek pemahaman. Tidak memiliki pemahaman, sikap meledak-ledak, sikap yang selalu berubah-ubah, atau tidak memiliki komitmen. Selanjutnya adalah aspek modulasi suara. Aspek modulasi suara yaitu dari nada dan juga bahasa itu menyakitkan. Nah, mudah
dipengaruhi emosi bahkan hanya karena masalah kecil, menganggap semua hal itu remeh hingga ya tadi menyakitkan orang orang lain yang diajak berinteraksi. Selanjutnya, setelah Anda mengenali tanda-tanda stres tersebut, harapannya Anda bisa terhindar dari stres tersebut. Namun, stres itu pasti datang. Cara untuk menghindari dan mengatasi stres antara lain dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahan, tapi janganlah tenggelam dalam penderitaan dan penyesalan. Nah, ini kalian terus belajar dari kesalahan yang telah kalian lalui. Jangan lari, namun tetap menghadapi dan jadikanlah itu untuk evaluasi diri ke depannya. Selanjutnya adalah tertawa dengan lepas, karena tertawa baik untuk kesehatan ketika Anda tertawa lepas penuh hati. Tertawa itu bisa mengurangi tekanan dalam otak, namun jangan tertawa tanpa ada sebab. Tertawa harus ada sebabnya. Kamu tertawa nanti nggak ada sebabnya. Sebabnya apa tertawa? Nggak ada. Lah itu yang perlu dipertanyakan. Tertawa harus ada sebabnya. Gitu, seperti itu. Ada temannya bercerita atau ada kisah apa atau ketika teman atau lawan bicara kita itu dagel ya seperti menjadi komedian atau sebagainya. Nah, tertawa itu akan memicu pelepasan endorfin dari otak, di mana endorfin adalah hormon yang membantu mengembangkan indera relaksasi dan kebahagiaan seseorang. Itu akan membantu. Jadinya ketika seseorang itu tertawa itu bisa meringankan beban dalam otaknya agar tidak stres, tidak merenung atau tatapan kosong dan sebagainya. Selanjutnya, selalu antusias, bersemangat, dan berpikir positif. Kalian harus lebih antusias, selalu bersemangat dalam segala hal tindakan, terutama untuk hal belajar dan juga membantu sesama. Mulai dari itu adalah dalam ruang lingkup keluarga, dalam ruang lingkup pondok, atau teman-teman di sekitar. Namun untuk berpikir pun juga harus selalu berpikir positif. Walau kita lihat adalah hal yang buruk dilakukan oleh seseorang, namun kita tetap harus berpikir yang positif. Jangan sampai hal negatif itu mempengaruhi diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Kurangnya kepribadian yang ceria, ramah dan hangat. Jadilah seseorang yang selalu ceria, ramah dan hangat. Awali dari perjalanan di pagi hari atau hari ini dan selanjutnya awalilah dengan rasa syukur setelah bangun tidur. Awali dengan bacaan bismillah, selalu tersenyum agar diri kita itu bisa fresh. Nah, akan tersenyum, tidak mudah terhasut oleh kata-kata yang di luar atau tidak mudah terhasut oleh emosi. Ketika seseorang kita berinteraksi dengan orang lain, nah, di situ kita hanyut dari ucapannya. Kita terhanyut dengan ucapannya, maka kita harus bisa mengkondisikan tadi keadaan diri kita seperti itu. Kemudian jangan takut dikritik namun tetap tegar. Di sini, jadilah seseorang yang selalu mampu menerima kritikan. Walaupun kritikan itu menyakitkan. Nah, kita tidak tahu kekurangan diri kita sendiri kan. Nah,
Jadikanlah sebuah kritikan itu untuk menjadi evaluasi diri kita ke depannya. Nah, dari sikap yang kurang baik ketika dikritik, kamu jangan seperti itu. Jangan dikritik kamu malah emosi, kalian emosi jangan. Namun jadikanlah kritikan itu sebagai evaluasi, motivasi untuk menjadi diri atau jiwa yang lebih baik ke depannya. Dan selalu tegar ketika menerima kritikan. Untuk selanjutnya, belajar untuk melihat masalah secara proporsional. Memiliki kemampuan untuk melihat keadaan sekarang dan kejadian yang akan datang dari sudut pandang yang luas. Ingat, bila Anda mengalami kesulitan, ingatlah kesulitan yang lebih besar. Hal ini akan membuat mengatasi stres bila mengalami kesulitan. Ketika kalian semua menghadapi atau mengalami problem sesuatu hal, namun dalam situasi hal itu kamu merasa menyerah. Nah, janganlah hilangkan rasa menyerah itu, rasa putus asa itu. Kamu akan mengalami hal yang lebih berat dari hal tersebut untuk kamu mampu menghadapi suatu problem yang menghampiri. Jadikanlah ketika kita naik tangga atau lantai kedua, kita akan naik satu demi satu kan, nggak langsung ke atas. Nah, disitulah bisa dijadikan contoh. Kamu akan menghadapi satu kesulitan sebelum naik kesulitan yang berikutnya. Nah, di situ kalian harus mampu mengendalikan dan mengatasi, menuntaskan problem atau masalah yang kalian hadapi. Seperti itu. Agar mampu menjadi diri yang hebat. Ketika kamu menghadapi masalah atau problem yang di mana itu kamu merasa tidak mampu, kamu harus yakin bahwa itu mampu. Ketika kamu bisa mengatasinya, kamu sudah bisa atau meningkatkan kedewasaan kalian satu demi satu atau step by step. Seperti itu. Selanjutnya adalah jangan takut resiko atau jangan menghindari resiko. Takut pada resiko merupakan penghalang keberhasilan dan hal yang paling mudah menimbulkan stres. Selanjutnya, belajarlah dan berbuatlah sesuai dengan kemampuan Anda. Kembangkanlah kemampuan skill kalian. Gunakanlah pemberian Allah itu untuk kemajuan dirimu. Nah, seperti itu. Semakin mengasah skill yang kalian miliki. Kalian memiliki skill yang berbeda-beda. Mulai dari A, B, C, sampai Z. Kemudian jangan bersikeras menuntut hak. Yang terakhir, jangan terlalu memikirkan diri sendiri atau egois. Orang yang terlalu memikirkan diri sendiri sering mengalami rasa putus asa dan akhirnya menjadi stres. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Maulida. Terima kasih Bapak